Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter akan menghadapi tim promosi Cremonese pada pekan keempat Serie A Rabu 31 Agustus 2022. Pertandingan di Stadio Giuseppe Meazza ini dijadwalkan kick-off pada pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Nerazzurri bertekad melupakan kekalahan pahit dari Lazio akhir pekan kemarin dan kembali ke trek kemenangan. Bagi Inter itu adalah target yang tak bisa ditawar. Inter melalui dua laga pertamanya dengan sempurna, menang 2-1 atas tim promosi Lecce dan 3-0 atas Spezia. Namun tim besutan Simone Inzaghi itu tersungkur di pekan ketiga, kalah 1-3 di kandang Lazio. Sementara itu Cremonese masih tanpa poin di Serie A musim ini. Pasukan Massimiliano Alvini kalah 2-3 di markas Fiorentina, takluk 0-1 di kandang AS Roma, dan dipecundangi Torino 1-2 di rumah sendiri. Di atas kertas meski baru kalah, Inter sangat pantas difavoritkan. Melihat perbedaan kualitas yang ada, juga buruknya performa Cremonese di awal musim ini, rasanya keterlaluan jika Nerazzurri sampai gagal menang. Pelatih Inzaghi akan membuat beberapa perubahan dalam starting 11-nya saat menjamu Cremonese Rabu dini hari nanti. Seperti yang dilaporkan Gazzetta dello Sport, Inzaghi berupaya menyimpan tenaga beberapa pemain utamanya menjelang laga penting di Giornata kelima melawan AC Milan. Perubahan akan terjadi di posisi penjaga gawang, di mana Andre Onana diyakini akan menjalani debut pertamanya di Serie A. Sementara di lini tengah, Aslani dipercaya juga akan menjalani laga pertama sebagai starter. Hakan Calhanoglu yang hanya menjadi pemain pengganti akan mengambil alih posisinya di lapangan tengah. Gosens juga diprediksi akan dipercaya bermain dari awal dan mencoba mengembalikan performa terbaiknya. Edin Dzeko menjadi favorit untuk menggantikan Romelu Lukaku dan akan berduet dengan Lautaro Martinez di lini depan Inter. Inzaghi dikabarkan telah memanggil pemain muda Valentin Carboni untuk mengisi slot penyerang keempat untuk memastikan ada opsi menyerang. Romelu Lukaku terkonfirmasi menderita cedera yang cukup parah dan imbasnya ia bisa absen yang lumayan lama membela Inter. Lukaku bisa absen sampai 6 pekan atau hingga jeda internasional. Artinya, ia akan melewatkan beberapa laga penting, termasuk melawan AC Milan dan laga perdana Liga Champions melawan Bayern Munchen. Sebagaimana dilaporkan oleh Sky Sport Italia bahwa pemain timnas Belgia itu bakal absen untuk pertandingan Nerazzurri melawan Cremonese, AC Milan, Bayern Munchen, Torino, Victoria Pleasant, dan Udinese. Berdasarkan pemeriksaan dari tim medis baru-baru ini bahwa Lukaku mengalami robekan pada otot flexor di paha kirinya, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyembuhan cederanya. Dengan demikian, Nerazzurri akan memainkan 6 pertandingan sebelum jeda internasional pertama musim ini tanpa bisa mengandalkan Lukaku. Presiden Inter Stefan Zhang telah memutuskan untuk membatalkan peminjaman Francesco Acerbi dari Lazio untuk menghindari kenaikan tagihan upah dalam anggaran klub. Para direktur Nerazzurri sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan Lazio mengenai kepindahan Acerbi di musim panas ini dengan status pinjaman. Para pihak pun mencapai kesepakatan mengenai peminjaman Acerbi dengan opsi untuk membeli secara permanen di akhir musim. Akan tetapi Presiden Zhang telah membatalkan kesepakatan tersebut. Hal ini diklaim oleh Sky Sport Italia dan Gazzetta dello Sport bahwa pemilik Nerazzurri saat ini ingin menghindari kenaikan tagihan upah setelah direktur klub gagal menjual salah satu pemain bintang tim dengan harga yang tinggi untuk menyeimbangkan pembukuan klub. Dengan demikian, Acerbi tidak akan direkrut hingga Inter berhasil menjual pemain.
CEO klub BP Marotta dilaporkan mencoba meyakinkan Zhang untuk merestui perekrutan Acerbi, tetapi tetap saja kesepakatan tersebut lebih rumit untuk saat ini. Meskipun Inzaghi sangat membutuhkan bek tengah baru sebagai pengganti Andrea Ranocchia. Mantan penyerang Sampdoria Antonio Cassano merasa bahwa bek nerazzurri saat ini Alessandro Bastoni bukanlah level pemain yang sesuai dengan reputasinya. Berbicara di story Instagramnya seperti dilansir Alintarista, Cassano memberikan pemikirannya tentang pemain berusia 23 tahun itu, yang menurutnya masih terlalu rawan melakukan kesalahan menyusul penampilannya melawan Lazio pada hari Jumat lalu. Bastoni telah menjadi sangat dihormati karena penampilannya di Inter selama beberapa musim terakhir. Dengan kemampuan mantan bek Atalanta dan Parma dalam penguasaan bola sangat diapresiasi. Namun sering ada pertanyaan yang tersisa tentang kredensial pertahanan Bastoni, dan atas dasar inilah Cassano mulai meragukannya. Berbicara setelah kekalahan nerazzurri dari Lazio di Stadio Olimpico, Cassano mengidentifikasi kelemahan pertahanan pemain berusia 23 tahun itu, di antara masalah-masalah yang menyebabkan penurunan dari lini pertahanan di awal musim ini. Lihatlah Bastoni, pemain yang sangat dilebih-lebihkan tapi sangat rawan kesalahan. Kita akan melihat bagaimana musim depan. Saya pikir kita akan melihat Inter di sana nanti pada bulan Mei. Ada bank Italia yang tidak disebutkan namanya menjadi salah satu perusahaan yang sedang dalam pembicaraan dengan Inter untuk menggantikan perusahaan cryptocurrency DigitalBit sebagai sponsor utama, meskipun belum ada kesepakatan resmi sejauh ini. Ini menurut Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa nerazzurri sedang mencari sponsor baru dan akan membuat keputusan dalam beberapa bulan ke depan. Inter telah menandatangani kemitraan 4 tahun dengan DigitalBit pada musim panas lalu senilai 85 juta euro. Tetapi mengingat kesulitan keuangan serius yang dihadapi oleh DigitalBit, tampaknya sangat tidak mungkin kerjasama mereka melangkah lebih jauh meskipun kesepakatan baru saja dimulai. Permasalahan dengan DigitalBit bukan hanya melibatkan Inter, tapi perusahaan kurensi itu juga gagal memenuhi kewajiban bayar kepada klub ibu kota AS Roma. Nike yang menjadi sponsor Inter dikabarkan frustasi dengan situasi DigitalBit, karena pabrikan sport asal Amerika Serikat itu telah membuat lebih dari 200.000 kaos berlogo perusahaan cryptocurrency tersebut. Oleh karena itu, nerazzurri kini berusaha mencari sponsor kaos utama baru yang bisa lebih menjamin keuangan Inter di masa depan. Lebih dari 200.000 tiket telah terjual untuk 4 pertandingan Inter berikutnya di San Siro, dimulai dengan pertandingan Serie A besok malam melawan Cremonese, dan kemudian pertandingan melawan tim seperti AC Milan, Bayern Munich, dan Torino. Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa San Siro akan penuh sesak selama beberapa minggu ke depan karena nerazzurri memainkan serangkaian pertandingan penting untuk musim mereka. Pertandingan Inter melawan Cremonese besok pertandingan kandang kedua mereka di Serie A untuk musim ini. Diperkirakan akan terjual habis seperti debut kandang mereka melawan Spezia. Sementara itu derby melawan Milan juga hampir pasti akan terjual habis. Dan meskipun ini adalah pertandingan kandang untuk Rossoneri, lebih dari 15.000 penggemar akan mendukung nerazzurri. Selanjutnya nerazzurri menjamu Bayern dalam pertandingan pembukaan penyisihan grup Liga Champions. Sementara pertandingan Serie A akhir pekan berikutnya dengan Torino, tiket sudah hampir terjual habis.